Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Mari kita mengingat kembali supaya lebih paham ya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Disimak baik-baik. Masih ingat? Ada dua cara, yaitu cara yang pertama, mengubah pecahan menjadi berpenyebut per 10 atau per 100 atau per 1000. Cara yang kedua yaitu dengan cara pembagian bersusun. Kalau penyebutnya 2 atau 5, kita ubah menjadi per 10 ya. Contohnya kalau 1/2 diingat, maka kita ubah menjadi per 10 ya. Nah, kalau diubah menjadi per 10, maka 2 ini ya, penyebut 2 ini kita kalikan dengan 5 ya, sehingga menjadi 10. Kalau 2 kali 5 berarti pembilangnya juga dikali 5. 1 kali 5 hasilnya 5. Maka pecahan desimalnya adalah ya per 10, maka di belakang komanya satu angka itu 5. Di depannya tidak ada lagi, maka kita tulis di sini 0. Oke, paham ya? Ya, contoh lagi 5/2. Tadi bagaimana? Kalau penyebutnya 2 kita ubah menjadi per 10. Ya, maka ini per 10. 2 menjadi 10, artinya 2 itu kali 5. Ya. 2 kali 5 10. Maka kalau penyebut dikali 5, pembilang juga dikali 5 ya. 5 kali 5 25. Maka pecahan desimalnya per 10, di belakang koma hanya ada 1 ya. Berarti 25 kita tulis dari belakang 5. Depannya 5 2. Baik ya. Jadi 5/2 pecahan desimalnya adalah 2,5. Paham ya? 3/5. Kayaknya kalau per 5 maka diubah menjadi per 10. Maka kita ubah 5 ini menjadi 10. 5 menjadi 10 itu 5 kali 2. Iya, pintar. Ya. Penyebut dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. 3 dikali 2 berapa ya? 6 ya. Per 10 pecahan desimalnya di belakang komanya ada 1. Berapakah itu? 6 ya. Depannya 6 tidak ada lagi, maka kita tulis di sini 0. Oke. Contoh lagi, contoh 4/5. 4/5, ingat kalau 5 diubah menjadi 10 ya. Penyebutnya 2 atau penyebut 5 diubah menjadi per 10. Maka ini penyebutnya 5, kita ubah menjadi per 10 ya. 5 menjadi 10, artinya 5 itu kali 2. Penyebut dikali 2 berarti pembilang juga sama, dikali 2. Sehingga 4 dikali 2 8 ya. Per 10 di belakang koma hanya ada satu angka, maka kita tulis di sini berapa? 8 ya. Depannya 8 tidak ada angka lagi, maka di sini kita tulis 0. Maka 4/5 pecahan desimalnya adalah 0,8. Baik, selanjutnya adalah pecahan berpenyebut 4 ya. Per 4 ya. Kalau penyebutnya 4 kita ubah menjadi per 100 ya. Kalau tadi 2 atau 5 diubah menjadi per 10, kalau penyebutnya 4 kita ubah menjadi per 100. Contoh 2/4. Ingat, 4 diubah menjadi per 100 ya. Penyebutnya 4 kita ubah menjadi per 100 ya. 4 menjadi 100 dikali berapa ya? Coba kita cari. Caranya bagaimana? 100 dibagi 4. 10 dibagi 4
2. 2 kali 4, 8. Ya, dikurangi 10 dikurangi 8, 2. Turun 0. 20 dibagi 4, 5. Ya, 5 kali 4, 20. Dikurangi 0. Ya. Jadi 4 menjadi 100, artinya 4 dikali 25. Sehingga pembilangnya juga dikali 25. 2 kali 25 berapa? Kita hitung. 25 dikali 2. 5 kali 2, 10. Nyimpen 1. Lalu 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Ya. Jadi 2 kali 25 adalah 50. Ya. 50 per 100. Per 100 di belakang koma 2 angka. Ya. 50. Tulis dari belakang 0, 5. Depannya adalah tidak ada lagi. Maka di sini kita tulis 0. Jadi 50 per 100 sama dengan 0,50. Ya, atau karena di belakang 0 tidak usah ditulis tidak apa-apa. Menjadi 0,5. Oke. Baik, contoh lagi. 7 per 4. Diubah ya, per 4 diingat diubah menjadi per 100. Nah, tadi 4 menjadi 100, masih ingat dikali berapa ya? Iya, 25. Ya. Sehingga 7 juga dikali 25. 7 dikali 25 berapa? Yuk dicari. 25 kali 7 sama saja ya. Dikali 7 kali 5, 35. Yang ditulis 5, simpan 3. Lalu 7 kali 2 berapa? 14. Iya, 14 ditambah 3 berapa? 17. Yap, sehingga 7 kali 25 hasilnya 175. Baik, selanjutnya kita ubah menjadi pecahan desimal. Ya, 175 per 100. Per 100, ingat, per 100 di belakang koma ada berapa? 2 angka. Ya, kita tulis mulai dari belakang. 175 yuk. 5, 7, depannya 1. Sehingga 7 per 4, pecahan desimalnya adalah 1,75. Oke, baik. Paham ya? Contoh lagi, misalkan 9 per 4. Ya, per 4 berarti diubah menjadi per 100. Ya. 4 menjadi 100, artinya tadi berapa? 4 dikali, masih ingat kali berapa? Iya, kali 25. Ya, sehingga 9 juga dikali 25. Ya, 9 kali 25 berapa? Yuk, 25 kali 9. 5 kali 9? Iya, 45. Ya, 5 kita tulis, 4-nya disimpan. Lalu 9 kali 2, 18. 18 ditambah 4, berapa ya? 22. Jadi 9 kali 25 hasilnya 225. Sama dengan 225 per 100. Maka per 100 di belakang koma ada 2 angka. 225 kita tulis dari belakang. 5, 2, 2. Paham ya? Jadi 9 per 4 pecahan desimalnya adalah 2,25. Baik,
Sekarang bagaimana jika penyebutnya per 8? Ya, ketika penyebutnya 8, jika diubah menjadi pecahan desimal, kita ubah penyebutnya menjadi per 1000. Ya, paham ya? Kalau pecahannya penyebutnya per 2 atau penyebutnya per 5, diubahnya menjadi per 10 ya. Sedangkan kalau per 4, penyebutnya 4 itu diubah menjadi per 100. Nah, sekarang kalau per 8 maka kita ubah menjadi per 1000. Oke? Baik, yuk contoh yuk. Contohnya kalau 3 per 8. Per 8 ini kita ubah menjadi per 1000 ya, menjadi per 1000. Nah, 8-nya dikali berapa ya? Kita hitung yuk ya. 8 menjadi 1000, maka kita cari 1000 ya dibagi 8. 10 dibagi 8 1. 1 kali 8 8. Dikurangi ya. 0 turun, lalu 10 kurangi 8 2. Lalu 20 dibagi 8. Lalu 20 dibagi 8. Berapa 20 dibagi 8? Iya, 2 ya. Lalu 2 dikali 8 16. Dikurangi ya. 0 turun. 20 kurangi 16 ya, 0 dikurangi 6 tidak bisa, pinjam 1 ya, pinjam 1 ya, 2-nya sisa 1. 10 dikurangi 6 4. 1 kurangi 1 habis ya, jadi 40. 40 dibagi 8 5. 5 kali 8 40 dikurangi 0 ya, jadi 8 dikali berapa ya biar ada 1000? Dikali 125 ya. Maka selanjutnya 3 itu juga dikali 125 ya. Sekarang dihitung yuk, coba di pause lalu hasilnya berapa ya. Yuk, 125 dikali 3. 3 kali 5 15, yang ditulis 5, simpan 1. Lalu 3 kali 2 6 tambah 1 7. 3 kali 1 3 ya. Maka 3 kali 125 hasilnya 375. Nah, 375 per 1000. Pecahan desimalnya per 1000, artinya di belakang koma ada 3 angka ya. 375 kita tulis mulai dari belakang. 5 7 3. Di depannya tidak ada lagi, maka kita tulis 0. Oke, paham ya? Oke, contoh lagi. 9 per 8. Per 8 masih diingat-ingat ya. Per 8 ya, jika penyebutnya 8 kita ubah menjadi per 1000. K ini sama dengan per 1000 ya. 8 menjadi per 1000 tadi dikali berapa ya, masih ingat? Dikali 125 ya, sehingga 9 juga dikali 125. Coba dihitung 9 kali 125 berapa. Di pause dulu videonya, kamu hitung ya di oret-oretan. Kalau sudah nanti di play lagi. 125 dikali 9 ya, kali 9. 9 kali 5 45. Ditulis 5, simpan 4. Lalu 9 kali 2 18, ditambah 4 22, ditulis 2 ya.
nyimpan 2. Lalu 9 kali 1, 9. Tambah 2 jadi 11. Oke, sehingga 9 kali 125 hasilnya 1125. Pecahan desimalnya berapa? Sama dengan 1125 per 1000. Per 1000. Angka desimalnya di belakang koma ada 3. Maka kita tulis dimulai dari belakang. 5, 2, 1, 1. Sehingga 9 per 8 pecahan desimalnya adalah 1,125. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita belajar cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalau sebelumnya kita belajar mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, sekarang sebaliknya kita belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sebelumnya kamu harus tahu dulu tentang nilai tempat, nilai tempat dari pecahan desimal. Perhatikan contoh berikut. Contoh 145,231. 1 ini bernilai tempat ratusan, sedangkan 4 ini bernilai puluhan. Lalu 5 ini bernilai satuan. Angka 2 di sini bernilai persepuluhan. Selanjutnya 3 ini bernilai perseratusan. Lalu 1 di belakang bernilai perseribuan. Sekarang kita belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut. 0,4 diubah menjadi pecahan biasa. Diingat kembali, 4 ini adalah nilai tempatnya persepuluhan. Jadi 0,4 sama dengan bilangannya 4. Di belakang koma ada 1 angka, berarti 4 per 10. Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakanlah ya. Kebetulan ini pecahan 4 per 10 masih bisa disederhanakan. Dibagi berapaan ya? Bagi 2. Sama dengan 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Sehingga 0,4 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 2 per 5. Nomor 2. 0,5. Kita tulis bilangannya 5 per, di belakang koma hanya ada 1 angka, makanya 5 per 10 ya. Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakanlah ya. Di sini 5 per 10 masih bisa disederhanakan. Bagi berapa ya? Bagi 5 ya. Dibagi 5 sama dengan per 5 bagi 5 1, 10 dibagi 5 2 ya, sehingga 0,5 pecahan biasanya adalah 1 per 2. Ditulis dulu ya, di pause dulu videonya, silakan ditulis. Selanjutnya contoh yang ketiga, yuk. 0,9. 0,9 bilangannya ditulis yuk, 9. Yang angka 0 di depan tidak usah ditulis ya. 0,9 ya, di belakang koma ada 1 angka, maka artinya 9 per 10 ya, per 10 karena di belakang koma hanya ada 1 angka. 9 per 10 bisa disederhanakan tidak? Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakanlah. Kalau tidak bisa ya sudah, biarkan saja.
9 per 10 kalau dibagi 2, 9 tidak bisa. 10 bisa, tapi salah satunya tidak bisa. Maka tidak bisa dibagi 2. Dibagi 3, 9 bisa, 10 tidak bisa. Ya, jadi tidak bisa disederhanakan. Dibagi 5, 9 tidak bisa, walaupun 10 bisa, tetapi salah satunya ada yang tidak bisa dibagi. Maka biarkan saja 9 per 10. Berarti ini sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Contoh selanjutnya, contoh keempat. 0,2 ya. 0,2 bilangannya ditulis dulu. Berapa? 2 per, di belakang koma ada satu angka, berarti 2 per 10 ya. Masih bisa disederhanakan? Masih. Dibagi berapa ya? Bagi 2 ya. Sama dengan 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Nah, silakan ditulis dulu. Kalau sudah, contoh yang kelima. 0,14 sama dengan angkanya 14. 0 di depan tidak usah ditulis ya. Per, di belakang koma ada 2 angka, maka pernya per 100. 14 per 100 masih bisa disederhanakan? Masih ya. Dibagi berapa ya? Dibagi 2 ya. 100 juga dibagi 2. Ya, ingat kalau menyederhanakan harus dibagi dengan bilangan yang sama. Sehingga hasilnya adalah 14 dibagi 2, 7. 100 dibagi 2 berapa? 100 dibagi 2. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Turun 0. Ini habis. Masih ada 0, berarti kita tulis di sini 0 ya. Kita tulis di sini saja. 0 kali 2, 0. Ya. Sehingga 100 dibagi 2, 50. Ya. Ya, 7 per 50 masih bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa, maka ini sudah merupakan pecahan paling sederhana. Jadi 0,14 pecahan biasanya adalah 7 per 50. Contoh yang ke-6. 0,45 sama dengan berapa yang ditulis? Iya, 45 per, di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya adalah 100. 45 per 100 masih bisa disederhanakan? Masih. Bagi berapaan ya? Bagi 5-an ya. Sama dengan 45 dibagi 5, 7. 100 dibagi 5 berapa? 20. Nah, 7 dengan 20. Nah, ini adalah bentuk pecahan paling sederhana. Ditulis dulu silakan. Contoh yang ke-7. 0,02 sama dengan bilangannya 2. Kita tulis 2 per, lihat di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya adalah 100 ya. 2 per 100 masih bisa disederhanakan? Masih ya. Dibagi berapa ya? Iya, dibagi 2 ya. Pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. Sama dengan per 2 dibagi 2, 1. 100 dibagi 2 berapa ya? 50. Iya. Jadi ini sudah paling sederhana. 0,02 pecahan biasanya adalah 1 per 50 ya. Contoh selanjutnya contoh nomor 8. 0,08 diubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Kita tulis bilangannya 8 per,
Di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya 100. Masih bisa disederhanakan? Masih. Dibagi berapa yuk? Dibagi? Oh iya, bisa dibagi 4 ya. Berapa dibagi 4? Sekarang dihitung. 8 dibagi 4 berapa? 2. 100 dibagi 4? Dihitung ya, Pornogapit. Berapa? 25. Ya. Nah, ini sudah merupakan pecahan paling sederhana ya. 2 masih bisa dibagi 2, tapi 25 tidak bisa dibagi 2 ya. Jadi ini sudah paling sederhana. Sehingga 0,08 pecahan biasanya adalah 2/25. Paham? Silakan tulis dulu. Nah, contoh selanjutnya nomor 9 ya. 0,025 diubah menjadi pecahan biasa. Ya, kita tulis mana angkanya? Iya, 25. Ini bilangannya 25 per, di belakang koma ada 3 angka, berarti per berapa ya? Penyebutnya adalah 1000. Iya, baik. Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakanlah ya. Kalau tidak bisa ya sudah. Nah, ini 25 per 1000. Nah, ini 25 per 1000 masih bisa disederhanakan tidak? Masih ya. Ya, dibagi berapaan? Dibagi 5. Ya. 1000 juga dibagi 5. Oke. Sama dengan 25 bagi 5. Sama dengan 25 dibagi 5 berapa ya? 5. 1000 dibagi 5? Dicari boleh ya. 1000. Oret-oretan. 1000 dibagi 5. Berapa yo? 10 bagi 5? 2. 2 kali 5? 10. Dikurangi ya. 0. 0 turun. 10 kurangi 10. Habis ya. Nolnya masih ada 2, kita tulis saja di sini. Ya. Sehingga 1000 dibagi 5 adalah 200. 5 per 200 masih bisa disederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi berapa ya? Dibagi 5. Ya, 200. 200 juga dibagi 5. Ya, harus dibagi dengan bilangan yang sama. 5 bagi 5? 1. Per 200 dibagi 5 berapa? 200 dibagi 5. 20 bagi 5? 4. Ya. 4 kali 5? 20. Habis, masih ada 0, 1. Ya. Maka kita tambahkan di sini 0. Jadi 200 dibagi 5 hasilnya 40. Ya. Jadi 0,025 pecahan biasanya adalah 1/40. Paham ya? Contoh ke 10. 0,365 diubah menjadi pecahan biasa. Kita tulis bilangannya 365 ya. Perhatikan di belakang koma ada berapa angka? 3 angka ya. Jadi penyebutnya di sini kita tulis berapa? 1000. Bisa disederhanakan? Ya, masih bisa. Dibagi berapaan ya? Dibagi 5. Mari dihitung. 365 dibagi 5. Berapakah itu? Coba oret-oretan yuk. 365.
dibagi 5. 3 bagi 5 tidak bisa, mundur. 36 bagi 5? Iya, 7. 7 kali 5, 35. Dikurangi 5-nya, turun. 6 kurangi 5, 1. 15 dibagi 5, 3. Lalu 3 kali 5, 15. Sisanya 0. Ya. Jadi 365 dibagi 5 hasilnya adalah 73. 1000 dibagi 5 berapa ya? Ini sudah ada berapa? 200. Ya. 73 dan 200. Nah, ini sudah merupakan pecahan paling sederhana. Sehingga 0,365 pecahan biasanya adalah 73 per 200. Silakan ditulis dulu. Terima kasih. Cukup pembelajaran hari ini. Tugasnya Ustazah share di grup ya. Harap dikerjakan sendiri supaya Usnaili tahu kamu sudah paham atau belum. Oke, dikerjakan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.